sama-sama di alun Kabupaten Aceh Tengah hadir bersama kita juga dari berbagai daerah, mulai daripada Aceh Singkil, Aceh Selatan, ada dari Aceh Barat, ada yang dari Nagaraya, ada yang dari Melabu, ada Aceh Jaya, ada Banda Aceh, ada yang dari Birir, yang dari Batam, dan juga mungkin ada dari Perlakda lainnya. Untuk bersama-sama kita hadir, yaitu ke tempatnya ya, Bapak Bupati Bela, di tempatnya Bapak Ketua DPRK, dan juga pada pemerintah Indah Aceh Tengah, dan juga ada Bapak Polres dan ulama-ulama kita, abu-abu yang bapak-bapak, tokoh-tokoh adat, para hadirat sekalian. Kami sangat berbangga sekali dengan penyambutan dan penerimaan kami di Aceh Tengah ini. Teristimewa saya, seolah saya telah pulang ke kampung nih, memakai adat yang cukup indah. Jadi berarti saya sudah menjadi orang Aceh Tengah. Bagaimana ibu-ibu? Bisa saya tinggal di Aceh Tengah nih? Tambah Umi satu lagi bisa? Oh, bisa. Allahu Akbar. Bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa bagaimana Bupati menyatakan bahwa Aceh Tengah ini, yaitu Aceh Seribu Wali, Tengah Aceh yang ada di Aceh Tengah di Seribu Wali. Para hadirin hadirat sekalian, saya telah memanggil, bukan 1000 wali, 3000 wali hadir di sini. Baik wali-wali yang ada di Gunung Gurudung, baik wali-wali yang ada di Gunung Losek, dan tempat-tempat lain. Allahu Akbar. Para hadirin hadirat, percaya atau tidak percaya itu pada kita masing-masing. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu waladina amanu fa inna hizballah humul ghalibun." Siapa yang menjadikan Allah pemimpinnya, pemimpin artinya di dalam hatinya tidak lupa-lupa, dan juga Muhammad sebagai pemimpinnya, Muhammad tidak lupa-lupa, dan orang-orang yang beriman, iman kamil, para wali Allah ada di dalam hatinya, tidak lupa-lupa. Fa inna hizballah humul ghalibun. Sesungguhnya tentara-tentara Allah itu membantu. Jadi bahwa sebagaimana Pak Bupati mengatakan bahwa beliau telah dibantu oleh tentara-tentara. Kenapa? Karena Allah sebagai pemimpinnya, karena Rasul sebagai pemimpinnya, dan para wali Allah sebagai pemimpin. Kita dibantu oleh tentara-tentara Allah. Itu Al-Quran. Juga Al-Quran mengatakan, "Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin fa innal munafiqin la ya'lamun." Kemuliaan itu ada bagi Allah, kemuliaan itu ada bagi Rasulullah, kemuliaan itu ada bagi orang yang beriman, iman yang kamil. Akan tetapi orang munafik, mereka tidak tahu mereka. Sangkanya kemuliaan itu yang ada pada manusia, ada
ada pada pemerintah, ada pada pejabat, baik pejabat daerah atau pejabat pusat, pada makhluk-makhluk ini nak dikuatkan itu kemuliaan. Kemuliaan itu ada pada Allah. Ada kemuliaan itu kepada siapa-siapa tak ada. Pemimpin baik, pemimpin barat tak ada kemuliaan. Pemimpin kemuliaan, kemuliaan itu adalah milik Allah. Dan juga milik bagi orang-orang yang beriman, iman yang kamil. Para hadirin hadirat sekalian, maka saya sebagai penggagas dalam ajaran Tauhid Tasawuf ini untuk menciptakan bagaimana supaya kita dapat beriman, iman yang kamil, supaya Allah memberikan kita kemuliaan. Makanya iman ini ada terbagi-bagi. Ada iman itu iman awam. Iman awam itu dia sembahyang, dia puasa, tetapi dia belum dapat berakhlak yang bagus. Datang waswas di dalam hatinya. Dia lebih takut kepada lain Allah daripada Allah, lebih mengharap kepada selain Allah daripada Allah. Dia belum dapat berakhlak baik. Masih ada kedengkian, masih ada kesombongan. Itu dikatakan iman awam. Itu di Aceh Selatan banyak nih. Kalau Aceh Tengah tidak ada lagi kan? Banyak ada juga. Tidak ada kedengkian, kesombongan, menimbulkan fitnah, memutuskan silaturahmi. Jadi itu kalau ada, memang dia beriman, tapi imannya awam. Iman yang seperti itu, yang demikian itu Allah tidak memberikan kemuliaan kepadanya. Dan yang kedua ada iman khawas, iman muridin, atau dikatakan juga khawas. Dia telah dapat berakhlak yang baik. Di samping dia melaksanakan perintah Allah, menjauh larangan Allah, dan dia dapat akhlak yang baik. Tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu akhlak yang baik? Akhlak yang baik ini yang paling baik adalah akhlak futuwah di dalam tasawuf. Futuwah ini dia melihat ada hak-hak orang lain padanya, tidak ada hak dia pada orang lain. Dia selalu melihat kelebihan orang, melupakan kelebihannya, dan lihat hak orang ada padanya. Dia tidak ada melihat haknya pada orang. Akhlak yang bagus. Akhlak ini penyebab kita bisa gaul yang baik. Jadi kalau kita dapat melihat hak orang, kelebihan orang, lupa kita kelebihan kita, hak kita, maka kita disayangi oleh orang. Jadi inilah yang diajarkan di dalam ajaran tasawuf, agar mereka supaya berbuat, beramal, bukan untuk mencari keuntungan diri, maksud diri. Dia beramal ikhlas karena Allah SWT. Sembahyangnya ikhlas, bukan mengharap imbalan, maksud diri. Di surga pun dia tidak teringat, ke neraka tidak teringat. Cuma dia melakukan karena perintah Allah, patuh kepada Allah, untuk membesarkan Allah. Di samping dia itu ikhlas, dia melakukan bukan keuntungan diri, tidak karena wujud diri. Dengan makna dia tidak melihat bahwa perbuatan yang dilakukannya ini itu hanya tumbuh darinya, tidak. Itu adalah merupakan taufik Allah, bantuan Allah. Allah yang menggerakkan dia, baru dia bisa bergerak. Dia ini di dalam ilmu hakikat, dia sebagai robot. Dia sebagai robot. Ibu-ibu datang ke sini, penyebabnya kena siapa? Bantuan siapa? Bantuan Allah. Lalu ibu-ibu yang terhormat, siapa yang mengajak ibu-ibu ke sini sehingga ibu-ibu sampai ke sini? Allah. Allah.
bagaimana mengajak? Ini ada acara di sini. Nah, maka saya dengan demikian berkeinginan, walaupun saya tidak mempunyai kendaraan untuk datang, saya berusaha. Berarti ajakan tarikan dari Allah. Gerak sehingga kita dapat melakukan itu semua dari Allah. Jadi kita melihat, begitu juga salat sembahyang kita ini. Jangan terhijab Allah oleh diri kita di dalam kita melakukan salat. Maknanya terlihat kita itu adalah taufik Allah, itu adalah hidayah Allah, bantu Allah. Maka salat ini tidak kita bangsakan kepada diri kita. Kita bangsakan kepada Allah supaya jangan kita ria dan ujub. Ria artinya memperlihatkan pada orang lain, ujub bangga diri kita. Kalaupun pemerintah seperti itu, dia melakukan apa yang dilakukan, dia harus melihat itu dari Allah. Makanya dia tidak ada ujub dan dia tidak ada kesombongan, tidak ada artinya kebanggaan. Dia itu adalah merupakan ma'unah inayah Allah untuk artinya membangun negara kita yang tercinta. Jadi itu dikatakan hakikat, terlihat perbuatan sifat Allah, wujud Allah pada dirinya dan pada alam semesta, itu dikatakan hakikat. Itu dikatakan ilmu kesucian. Tidak ada yang lain sumber daripada segala-galanya. Itu semua dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makrifat. Jadi kehilangan ilmu kesucian, ilmu hakikat dan makrifat di Aceh, maka terjadi Islam ini lemah. Kadang-kadang umat Islam antara satu dan lain timbul perbantahan, berbenturan. Jadi kita supaya jangan berbenturan, terjadi perbantahan yang banyak, kita kembali kepada hakikat. Kita kembali kepada Allah dan Rasul, kita kembali kepada makrifat hanya Allah. Jadi inilah saya mengharapkan pada umat Islam semua, jangan Anda terlalu berlebihan mempertengkarkan ini Muhammadiyah, ini Ahlussunnah Sunni, ini tarikatnya Naqsyabandi, ini Ampas. Jangan. Sebab itu adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan syariat. Memang ini tidak bisa untuk disatukan, tidak bisa. Contoh saja mengenai pengamalan. Ada yang bermazhab Syafi'i. Dia itu niatnya di dalam takbir. Untuk membantu niat dalam takbir, dia itu berusalli supaya niat itu bermukaramah dalam takbir beserta. Ada yang bukan Syafi'i, dia umpamanya dia Hambali atau Maliki, cukup niat di rumah saja. Ke masjid atau takbir tak perlu niat. Jadi itu semua mempunyai alasan beda di dalam pengamalan. Jadi ini tidak perlu kita artinya pertengkarkan sehingga putus silaturahmi itu menurut disiplin ilmu masing-masing. Begitu juga dalam segi tarekat. Tarekat ini yang dimaksud supaya hati kita, kemauan kita, kasar kita berjalan kepada Allah. Supaya hadiah kita di hadapan Allah. Walaupun kita sekarang bersama kita, artinya kita dekat, tetapi hati kita yang paling dekat kepada siapa? Kepada Allah. Inilah makna Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ilaihimul khasbun. Hai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan akan kamu oleh harta-hartamu, oleh anak-anakmu daripada mengingat Allah. Siapa yang dapat melalaikan oleh anak dan harta, pekerjaan-pekerjaan kita hari-hari, oleh penjual beli kita, oleh pengaturan ya, untuk kita bagaimana
mengatur supaya rakyat ini baik, memberikan yaitu hak kepada orang yang punya hak. Nah, makanya kita jangan lalai daripada mengingat Allah. Jadi itu maksud tarikat seperti itu. Rijalan la tulhihim bai'un wala tijaratun an dzikrillah. Laki-laki yang tidak, yaitu melalaikan akan mereka oleh perniagaan mereka, oleh jual beli mereka daripada mainnya Allah. Kita menjual beli terus, tapi hati kita kepada Allah. Kita terus tanam kopi sebanyak-banyaknya, tapi hati kita ke mana? Minta bantu kepada Allah. Kita melihat kopi ini dari Allah, bisa hidup subur dari Allah, berbuah semuanya nanti buahnya untuk mencari reda Allah, untuk keperluan keluarga kita, anak kita, apa yang mereka dapat pendidikan yang baik. Dan kita lakukan jadi ingat Allah itu seperti itu. Itu tarekat namanya. Jadi tarekat itu baik syatari,